Ya, halo seluruh Sobat Juan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Udah lama nih Mimin gak upload konten alur cerita, karena pada kali ini saya akan merekap suatu film yang baru dirilis tahun 2021 ini guys. Dan film tersebut diperankan oleh Dwayne Johnson dan Emily Blunt. Apakah itu? Ya, film tersebut berjudul Jungle Cruise, di mana film ini menceritakan tentang sebuah petualangan bergenre fantasi di mana kita akan disuguhkan berbagai macam pemandangan dan suasana-suasana mencekam di hutan Amazon tentunya. Hal ini dilakukan mereka untuk mencari kebenaran akan asal-usul pohon ajaib yang bisa menjadi sumber kehidupan. Oke, tanpa kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gaskan dan ceki bro. Film bermula di tengah-tengah hutan Amazon, di mana di sana terdapat sekelompok tentara Spanyol yang sedang melakukan ekspedisi untuk mencari keberadaan pohon ajaib yang dipercayai dapat menghidupkan sesuatu dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan tersebut dipimpin oleh Don Lope Aguirre. Di tengah-tengah perjalanan, mereka satu persatu harus gugur karena kondisi hutan Amazon yang begitu berbahaya. Hingga suatu ketika mereka yang tersisa terjerat oleh akar pohon dan membuat mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Beruntung terdapat suku pedalaman yang menolong mereka. Di dalam suku tersebut, Aguirre melihat bahwa kepala suku di sana memiliki mata panah suci yang dapat mengaktifkan pohon kehidupan. Aguirre kemudian memaksa kepala suku untuk memberikannya. Namun kepala suku tersebut tetap tidak mau karena takut akan disalahgunakan oleh Aguirre. Aguirre justru bertindak keras. Ia kemudian menyerang dan membakar rumah-rumah suku pedalaman di sana. Hal tersebut tentu membuat kepala suku marah dan mengutuk Aguirre beserta pasukannya, sehingga membuat mereka tidak bisa keluar dari cengkraman hutan Amazon sampai kapanpun. Scenes kemudian beralih ke ratusan tahun ke depan di London. Tepat di suatu ruangan pertemuan di mana di sana terdapat seorang arkeolog bernama McGregor. Panggil saja ia si Mac. Ia di sana menjelaskan tentang teori mata panah suci dan pohon yang bisa menjadi sumber kehidupan seperti di awal film. Namun para ilmuwan di sana justru menganggap bahwa omongan si Mac hanya omong kosong saja dan tidak masuk akal. Di sisi lain terdapat saudari Mac yang bernama Lily, di mana ia sedang mengendap-endap menggunakan peta yang ada di lengannya menuju ke gudang penyimpanan barang artefak. Sesampainya di gudang itu, Lily menyamar menjadi seorang tentara untuk menyelinap demi menemukan peti yang ternyata peti tersebut berisikan mata panah suci guys. Tak lama kemudian datanglah seorang jenderal bernama Joachim yang ternyata ia juga sedang mengincar mata panah suci tersebut. Namun sayangnya saat membuka peti tersebut, benda itu telah hilang dan sudah diambil oleh Lily. Tak lama kemudian Lily tiba-tiba ketahuan guys. Ia berusaha melarikan diri ke sana kemari, namun Joe tiba-tiba langsung menendang kursi tepat ke arah anak tangga yang dinaiki oleh Lily, sehingga membuatnya tergantung dan hampir jatuh keluar. Joe kemudian menawarkan jika Lily memberikan benda suci tersebut, maka ia akan ditolong. Lily pun kemudian memberikan kotak tersebut, dan ternyata ya, Lily tidak sebodoh itu. Ia berhasil menukarkan benda suci dalam kotak tersebut dengan barang yang lainnya. Lily yang telah sampai di rumah mulai mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi berpetualang ke hutan Amazon bersama si Mac. Singkat cerita, di suatu objek wisata hutan Amazon terdapat seorang tour guide yang bernama Frank. Frank sendiri merupakan seorang tour guide yang memiliki berbagai kebiasaan lucu. Dalam tour tersebut, Frank membuat suasana seolah-olah mencekam layaknya hutan Amazon pada umumnya. Hal itu ia lakukan supaya para penumpang bisa merasakan bagaimana suasana nyata di hutan Amazon. Tak lepas dari itu, ia juga bekerja sama dengan orang-orang di sana untuk menakut-nakuti para penumpang supaya suasana menjadi lebih ekstrim. Dan terlebih dari hal itu,
Ia juga melakukan hal itu supaya mendapatkan imbalan lebih dari para penumpangnya, guys. Hey, hey! Hands in the boat. Know this about the jungle. Everything that you see wants to kill you. Poison Angel's trumpet. Strychnos. Kurare. Banana spider. Marauders. Dead of fever for never finding the fountain of youth. Look out! Kembali pada si Lily dan Meg yang sudah tiba di dermaga tempat Frank berada untuk mencari seorang awak kapal yang handal dalam membantu ekspedisinya menuju ke tempat di mana terdapat pohon kehidupan. Mereka pun kemudian pergi ke suatu bar di mana bar tersebut adalah kantor Tuan Nilo, pemilik dermaga tersebut yang ia cari. Kembali pada si Frank yang telah menyelesaikan tour guide-nya. Ia kemudian didatangi oleh Mr. Nilo untuk dimintai akan utangnya. Berhubung Frank masih belum memiliki banyak uang untuk mencicil utangnya, Mr. Nilo pun menyita kunci perahu milik Frank dan disimpan di dalam kotak yang berada di ruangannya. Frank kemudian mengendap-endap ke dalam ruangan Mr. Nilo untuk mencari kunci perahunya. Tepat di saat itu juga, Lily juga ada di sana, cuy. Ia sedang mengetuk pintu untuk berbicara dengan Mr. Nilo. Berhubung Mr. Nilo tidak ada dalam ruangan, Frank yang ada di dalam ruangan tersebut akhirnya menyamar menjadi Mr. Nilo. Lily yang sudah dibolehkan masuk kemudian berkata apa tujuannya kepada Frank. Awalnya Frank kurang setuju dengan ekspedisi berbahaya tersebut yang diajukan oleh Lily. Namun setelah mendengar bahwa Lily memiliki banyak uang, Frank pun akhirnya setuju. Sebagai syaratnya, Frank meminta Lily untuk membuka kotak yang berisi kunci perahu milik Frank. Dan alhasil, ya, Lily berhasil membuka kotak tersebut, cuy. Di saat mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba Mr. Nilo yang asli pun datang, yang tentu membuat Lily membatalkan akad perjanjiannya dengan si Frank. Di tengah-tengah hal itu, Frank melihat kalung mata panah suci yang dikenakan oleh Lily. Mengerti akan hal itu, Frank mencoba untuk menawari Lily untuk pergi ke tempat tujuan dengan harga yang sangat murah. Tak lama kemudian tiba-tiba datanglah seekor jaguar. Hal tersebut tentu membuat seisi bar ketakutan dan berlarian. Namun di sini Frank merelakan badannya untuk melawan si jaguar. Hingga akhirnya Frank pun berhasil mengusir jaguar tersebut dan Frank dianggap sebagai pahlawan di sana. Mengerti akan aksi keren tersebut, Lily akhirnya menerima Frank menjadi awak kapal yang akan ikut membantunya menuju ke pohon kehidupan. Dan mereka akan segera berangkat 10 menit ke depan. Di saat Frank sedang mempersiapkan mesin perahunya, datanglah seekor jaguar yang tadi membuat kerusuhan di dalam bar. Ternyata, jaguar tersebut adalah hewan peliharaan si Frank. Jaguar tersebut bernama Proxima, yang telah lama bersama Frank dalam menjalani pekerjaannya, cuy. Di saat Lily sedang melihat burung-burung yang ditangkap di dalam sangkar, tiba-tiba datanglah seorang yang mencoba untuk menangkapnya. Frank dan Meg yang juga dikejar oleh beberapa orang tak dikenal juga meninggalkan dermaga tanpa Lily. Lily yang sedang dikurung pun berhasil keluar dan menyebabkan para burung-burung keluar dari sangkarnya sehingga membuat Frank tahu akan posisi Lily. Frank kemudian mencoba untuk menyelamatkan Lily. Berhubung jarak antara dermaga dengan kapal cukup jauh, Lily menggunakan semacam katrol untuk menuju ke kapal karena ternyata Lily tidak bisa berenang, cuy. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kapal selam milik Jenderal Joe yang tiba-tiba datang dan menyerang mereka dengan mesin gunnya sehingga membuat mesin perahu si Frank mati. Frank pun mencoba turun untuk mencari minyak supaya mesin kapalnya dapat menyala. Setelah menyala, Jenderal Joe kembali mengarahkan serangan yang kedua kalinya, yaitu menggunakan torpedo untuk meledakkan perahu Frank. Tak habis pikir, dengan keahlian si Frank yang sudah lama bekerja di bidang pelayaran, Frank pun menggerakkan kapalnya dengan kekuatan penuh, lalu menaiki anak tangga rumah sehingga terhindar dari serangan torpedo. Sementara itu, Joe yang sedang mengajar mereka tiba-tiba baling-baling kapal selamnya tersangkut, sehingga membuat kapal selamnya oleng dan menabrak sisi dermaga milik Mr. Nilo. Meg, Lily, dan Frank pun melanjutkan perjalanan mereka. Kini mereka saling akrab dan saling mengenal satu sama lain. Di tengah perjalanan, Lily beranggapan bahwa Frank berada di jalur yang salah. Frank menegaskan bahwa mereka sudah benar.
Namun Lily tetap memaksakan akan keinginannya untuk melewati tempat yang ekstrim namun lebih cepat menuju ke tempat tujuan. Dan ketika tiba di tempat tersebut, Here we go. ya, ombak-ombak besar menerjang ke arah perahu mereka bersama dengan aliran air terjun dan bebatuan yang sangat mencekam, serta diikuti dengan cuaca yang sangat ekstrim. Beruntung mereka berhasil melewati tempat tersebut, namun ya dengan kondisi yang muntah-muntah guys. Please never do that again. I can turn the boat around and we can head back to town. Piranha, thank you. Di sisi lain nampak Jenderal Joe yang kebingungan untuk mencari keberadaan Frank dan kawan-kawannya. Ia pun memanfaatkan peta buatan Aguirre untuk menuju ke tempat di mana Aguirre dikutuk untuk menjalin kerjasama. Kembali kepada Frank dan teman-temannya. Di saat itu mereka sedang merasa kelaparan. Frank kemudian dengan keahlian survivalnya menembakkan tikus yang ada di atasnya untuk menjadi umpan piranha yang nantinya akan ia tangkap untuk mereka makan bersama. Ketika malam tiba, mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak di sana. Namun sebelum tidur, Frank mengingatkan bahwa jangan masuk ke dalam kabin khusus milik Frank karena di sana ada suatu rahasia guys. Ketika Mike akan tertidur, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan si Proxima. Frank pun menyuruh Proxima untuk tidak menyerang Mike, justru menyayanginya. Frank pun akhirnya terpaksa untuk jujur akan apa yang ia lakukan sebelumnya, bahwa ia sengaja bekerjasama dengan Proxima demi meyakinkan si Lily. Hal itu tentu membuat Lily tidak percaya kepada si Frank lagi cuy. Di sisi lain, Joe berhasil menemukan gua di mana Aguirre dan kawanannya dikutuk. Ia menemukan mereka dengan kondisi yang membatu. Joe pun akhirnya meneteskan sedikit air, entah apa itu cuy, tidak dijelaskan di filmnya, yang membuat Aguirre kembali bangkit. Mereka pun saling bekerja sama untuk mendapatkan mata panah suci sebagai petunjuk ke pohon kehidupan. Kembali pada Frank, Lily, dan Meg di keesokan harinya. Frank dan Meg sedang mencari kayu bakar untuk persiapan bahan bakar ke depannya. Sedangkan Lily mencoba untuk mencari kebenaran tentang siapa si Frank itu. Lily mencoba masuk ke dalam kabin khusus milik Frank. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut banyak sekali penemuan-penemuan dan lembaran peta milik Aguirre yang ternyata Frank dulu juga mengincar pohon kehidupan itu guys. Lily pun akhirnya bertanya-tanya kepada Frank tentang apa yang ia lihat. Frank pun menjelaskan bahwa ya, memang benar dulu ia sangat mengincar pohon kehidupan tersebut. Namun karena sering gagal, kini ia menganggap bahwa pohon kehidupan itu hanyalah fiksi belaka saja. Di saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh suku pedalaman yang membuat mereka bertiga pingsan. Mereka pun akhirnya dibawa ke tempat suku tersebut dan dihadapkan kepada kepala suku di sana. Di sini Frank mengerti bahasa mereka. Frank pun berkata bahwa Lily harus menyerahkan mata panah suci tersebut. Namun Lily yang cerdik tidak mau memberikannya dan berhasil melepaskan ikatannya, lalu kemudian menyuruh para suku di sana untuk menyerangnya. Alhasil tidak ada yang mau. Karena apa? Ya, benar saja, kini skenario Frank tidak berhasil menipu si Lily. Sebenarnya mereka sudah bekerja sama dengan si Frank untuk mendapatkan panah suci tersebut untuk mengelabui si Lily. Lily yang kesal pun akhirnya mengajar Frank yang telah menipunya, diikuti oleh si Meg. You gotta stop doing that. In a strong way. Lily kemudian meminta bantuan kepada kepala suku untuk membacakan apa makna dari mata panah suci tersebut. Setelah memberikan penjelasan tersebut, tiba-tiba datanglah Aguirre bersama pasukannya untuk mengambil mata panah suci tersebut. Frank pun beradu kembali dengan saudaranya untuk mengambil mata panahnya itu cuy. Di tengah-tengah pertarungan, Aguirre berhasil menusuk Frank yang membuatnya terjatuh ke sungai. Namun beruntung, ternyata mata panah tersebut berhasil diambil Frank lalu kemudian dilemparkan ke Lily sebelum terjatuh. Lily pun dikejar oleh Aguirre beserta pasukannya. Di saat Lily sudah tidak berkutik, beruntung Aguirre dan pasukannya tertarik kembali ke hutan. Karena berdasarkan kutukannya, mereka tidak bisa pergi jauh-jauh dari sungai guys. Keesokan harinya, Lily dan Meg pun terkejut bahwa mereka menemukan Frank yang tidak mati, walaupun belati masih tertancap di dadanya.
Di perjalanan, Frank pun menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Francisco. Dulunya ia adalah saudara dari Aquila yang bersama-sama pergi mencari pohon kehidupan untuk menyembuhkan anak Aquila yang sedang sakit 400 tahun lalu. Frank juga merupakan seorang kartografer yang membuat peta yang kini digunakan oleh Lily. Selama mereka melakukan ekspedisi, banyak sekali para pasukan yang gugur karena kuasa alam di hutan Amazon sangatlah berbahaya. Hingga beberapa pasukan tersisa yang telah sekarat diselamatkan oleh suku pedalaman di sana. Mereka disembuhkan dengan kelopak bunga ajaib yang berasal dari pohon kehidupan. Dalam hal itu, Aquila sempat meminta kelopak tersebut pada kepala suku untuk kesembuhan anaknya. Namun kepala suku di sana menolak sehingga membuat Aquila menyerangnya. Lalu karena mata panah suci tersebut dibawa oleh anak kepala suku, Aquila pun sontak mengejarnya. Namun Frank menahannya. Karena hal itu bukanlah hal yang benar. Di tengah kepala suku yang sekarat, ia membuat kutukan pada Aquila termasuk si Frank. Lalu karena hal itu, Frank dan Aquila selalu bertarung. Walaupun tertusuk sampai beberapa pun, mereka tidak akan pernah mati. Karena isi dalam kutukan tersebut, mereka akan hidup abadi yang kekal. Sehingga mereka bosan hidup dan bertarung, Frank pun menjebak Aquila dan masukkannya ke dalam gua yang jauh dari sungai sehingga Aquila dan masukannya terjerat oleh akar di sana dan menjadi batu. Sementara itu, selama 400 tahun Frank menghabiskan waktunya untuk membangun perdesaan dan dermaga di sana sambil berekspedisi di hutan Amazon. Mendengar cerita dari Frank tersebut, kini Lily pun akhirnya merasa simpati dan mulai mempercayai si Frank. Di sisi lain, Meg bersama kepala suku tiba-tiba didatangi oleh Jenderal Joe. Si kepala suku berlari dari sana, sedangkan si Meg justru pasrah karena kondisi kakinya yang sedang terkilir. Tujuan Jenderal Joe menangkap Meg adalah untuk memberitahukan kemana Frank dan Lily pergi, sehingga setelah ia diancam dengan dihancurkannya desa kepala suku, maka Meg pun terpaksa harus memberitahukan keberadaan Frank dan Lily pergi kemana cuy. Di sisi lain, Frank dan Lily ternyata berhasil sampai ke Lalu Narota, tempat di mana terdapat pohon kehidupan tersebut yang ternyata ada di dasar air cuy. Frank pun mencoba untuk membuka sumber mata air tersebut dengan masuk ke dalam air dan ternyata benar saja di dalamnya terdapat tuas yang dapat membuka ruang ke tempat pohon kehidupan. Ketika Frank akan membuka tuas tersebut, ternyata lubangnya terlalu kecil sehingga ia meminta bantuan kepada Lily untuk membantunya. Sayangnya di sini Lily sangat fobia bahwa ia tidak bisa berenang. Hingga akhirnya Frank pun mengajarinya dan mereka berdua pun masuk ke dalam air. Di dalam air tak sengaja Lily menginjak jebakan yang membuatnya terkurung dalam kotak di sekeliling tuas tersebut. Lily pun dengan sekuat tenaga mendorong tuas tersebut hingga akhirnya terbukalah sebuah jalan yang menunjukkan ke tempat pohon kehidupan. Namun sayang di sini Jenderal Joe juga ada di sana cuy. Karena ia telah menyandra si Meg, Joe akhirnya meminta Lily untuk menukarkan nyawa si Meg dengan kalung mata suci miliknya. Setelah hal itu mereka pun masuk ke dalam tempat tersebut. Benar saja, legenda pohon kehidupan itu memanglah nyata cuy. Dan untuk menghidupkannya, Lily dan Frank harus memecah anak panah suci tersebut menjadi dua bagian di bawah sinar bulan. Hingga kemudian mereka letakkan tepat ke arah pohon kehidupan itu secara bersamaan. Kini pohon kehidupan kembali hidup dan mengeluarkan kelopak bunga ajaibnya. Jenderal Joe yang serakah hanya memperbolehkan mereka mengambil satu kelopak saja. Mengerti akan hal itu, Lily langsung saja menembak Frank dengan pistolnya supaya Joe mengira bahwa Frank telah tewas. Lily dan Joe pun kemudian naik ke atas pohon untuk memetik bunga tersebut. Namun di sisi lain, Frank yang masih hidup menyerang para awak kapal pasukan Joe. Jenderal Joe pun terkejut. Lily kemudian langsung memetik bunga ajaib tersebut sebelum cahaya bulan menghilang. Karena tanpa cahaya bulan tersebut, bunga ajaib itu tidak akan dapat kembali hidup cuy. Jenderal Joe berusaha mengambil bunga itu dari genggaman Lily. Dengan cepat, Lily pun sontak melemparkan bunga ajaib tersebut kepada si Frank yang sudah ada di bawahnya. Tepat di saat itu juga tak disangka ternyata Aquila beserta pasukannya juga datang untuk merebut bunga ajaib tersebut. Frank pun yang tak ingin Lily tersakiti, ia berkata bahwa bunga ajaib itu ada padanya, sehingga hal itu memancing Aquila dan pasukannya untuk mengejar si Frank. Sementara itu, Jenderal Joe yang ingin menyerang Lily dan Meg, dengan begitu saja Meg dengan gagahnya melawan balik si Joe dengan pukulan mautnya, sehingga hal itu membuat Joe tak sadarkan diri dan tewas tertimpa reruntuhan batu di sana. Kembali ke Frank, Aquila beserta pasukannya secara terus-menerus menyerang si Frank.
Namun Aguirre justru tertipu cuy. Karena apa? Ya, ternyata apa yang ada di tangan Frank bukanlah bunga ajaib, melainkan burung mainan. Rencana itu memang sengaja dilakukan oleh Frank untuk mengorbankan kehidupan abadinya demi si Lily. Dan kapal itu memang sengaja dibuat oleh Frank untuk menabrak batuan besar sehingga menyebabkan sungai kering. Dan mereka semua akhirnya akan tertarik oleh akar dan menjadi batu seperti kutukannya. I'm sorry, Alfred. It was futile. El barco! ¡Detenedlo! Lily kemudian memberikan bunga ajaib tersebut pada Frank yang telah membantu, karena ia tak ingin perjuangannya Frank berhenti begitu saja demi keinginan si Lily. Tak lama kemudian ternyata benar bunga tersebut membuat Frank kembali hidup dan terbebas dari kutukannya, di mana hal itu dapat dilihat dari tubuh Frank yang dapat mengeluarkan darah cuy. Lily yang senang pun akhirnya langsung memeluk si Frank. Lalu tiba-tiba ketika sinar bulan kembali menyinari tempat tersebut, tak disangka terdapat satu bunga lagi yang masih tumbuh. Sehingga kini tujuan Lily untuk menemukan obat penyembuh dari berbagai penyakit telah tercapai. Film pun diakhiri dengan kembalinya mereka ke dermaga. Tamat, sungguh ending yang mengfrankikan, anjay. Oke cuy, itulah alur cerita dari film Jungle Cruise, dimana kita diajarkan bahwa kebersamaan dan kasih sayang itu sangatlah penting. Hindari rasa iri dan serakah jika kamu tak ingin celaka. Capailah impianmu sampai ke negeri Cina. Jika suka bisa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Cuy, mantap gak sih pantun gua? Itu bukan pantun anjing. Ya pokoknya itulah. Bye bye guys.